Renungan Tetes Embun. Renungan Tetes Embun. Hari Kamis, 11 April 2024. Ketaatan, proses yang tak mudah. Kutipan dari Injil Yohanes, bab 3 ayat 36. Barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi, barang siapa yang tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Sobat Katolikana, saya sering menanti hari libur, apalagi libur panjang. Rasanya, rutinitas dan kelelahan dalam perjalanan sehari-hari yang saya lewati sebelumnya luntur begitu saja. Waktu untuk dapat memuaskan keinginan saya pun kini terbayar. Ingin pergi ke tempat yang sudah tercantum pada daftar tunggu yang kita buat, bertemu dengan orang-orang yang sempat tertunda, atau sekedar melakukan hal-hal sederhana. Misalnya menonton film secara maraton. Pernah di suatu titik, saat libur itu cukup panjang, saya justru bertanya-tanya, habis ini mau melakukan apa lagi ya? Seolah-olah beristirahat dalam rentang waktu itu merupakan hal yang salah. Bahkan untuk duduk diam dan menikmati rindangnya pohon pun menjadi sesuatu yang salah. Dalam situasi ini, saya sempat diintervensi untuk mengejar seluruh daftar kunjungan tempat wisata, sekaligus menuliskan remarks di Google Maps yang ada di telepon genggam saya. Cerita ini mungkin kedengarannya lucu. Hal-hal sederhana untuk sekedar taat beristirahat sambil menikmati waktu yang ada, kadang harus terusik oleh ego pribadi demi melakukan beberapa pencapaian ekstra lainnya. Padahal sejatinya, sesi untuk hening juga merupakan hal penting untuk pengambilan sebuah keputusan. Spiritualitas Ignatian menyebutkan bahwa kita memerlukan discernment atau mengenali gerak-gerak roh. Apakah keputusannya akan kita buat ini seturut dengan kehendaknya atau kehendak ego kita? Sobat Katolikana, bacaan Injil hari ini menegaskan tentang jaminan hidup kekal di dalam Kristus. Menjadi pengikut Kristus berarti mengikuti teladannya, sekaligus menjalankan semua perintahnya dengan baik. Keyakinan dan iman kekatolikan yang kita genggam masing-masing mendorong kita hidup dan tinggal bersama di dalam masyarakat. Keyakinan ini memberikan kekuatan dan inspirasi agar kita tidak mudah tenggelam dalam arus kehidupan ini. Sebagai umat Katolik, kita mempunyai kebebasan untuk mengaktualisasikan sekaligus mengekspresikan iman kita. Namun, harus tetap bertanggung jawab dan memperhatikan situasi kondisi di sekeliling kita. Iman yang kita miliki tidak berasal dari diri kita sendiri, melainkan dari karya Roh Kudus yang menyelamatkan. Sehingga kita pun harus taat berhadap Allah, Bapa melalui tuntunan Putranya. Sobat Katolikana, seperti halnya dengan musim penghujan dan kemarau yang datang silih berganti, maka segala sesuatu di atas muka bumi ini ada masanya. Dan untuk menjadikan diri kita sebagai pribadi-pribadi yang taat, tentu merupakan proses yang tak mudah. Bahkan, bisa jadi kita harus melawan ego kita sendiri. Ada situasi yang menjadi alasan, sehingga kita harus menghadapi banyak pengalaman,
yang memampukan kita jeli dalam memilih dan memutuskan. Sehingga pada akhirnya kita semakin terampil untuk menyadari kehadiran Allah dalam kehidupan kita. Semoga. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kasih, kehidupan di dunia ini sering menawarkan kemewahan dan kenikmatan yang melemahkan diri kami sebagai manusia fana. Kami makhluk rapuh dan mudah tergoncang. Ya Bapa, curahkan kekuatan-Mu agar kami mampu mengenali kehendak-Mu. Ajari kami untuk peka terhadap bisikan suara-Mu dan menjadi pelaku firman-Mu yang terus berziarah di setiap waktu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana, media sosial Radio Katolikana, dan YouTube Katolikana. Terima kasih dan sampai jumpa.